Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan kami di sini dalam ibadah raya keluarga. Kami terus berharap semoga apa yang kita hadapi segera berlalu, kita bisa kembali beribadah di gedung gereja ini. Mari kita satukan hati kita, mari kita bawa kemuliaan kita bagi Tuhan. Dia Tuhan yang sungguh baik, apapun yang terjadi Tuhan tetap baik buat kita. Haleluya. Bersama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi segala kemuliaan bagimu Tuhan, pujian penyembahan bagimu. Haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Engkau Tuhan tetap baik bagi kami. Engkau Tuhan tetap peduli akan kehidupan kami Bapa. Amin. Tuhan, dalam ibadah raya keluarga hari ini, kami mau mempersembahkan seluruh pujian dan pengagungan kami bagi Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian kami Bapa. Bertahtalah atas setiap pujian kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Masih adakah sukacita di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara saat ini? Amin. Haleluya. Ketika dunia tidak mampu memberikan sukacita, Amin. ada Yesus sumber sukacita kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan salah.
berikan janji Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biar firman yang ditaburkan itu boleh tertanam dalam hati kita dan tidak kembali dengan sia-sia. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu.
Bapa kami yang baik, kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang hendak Engkau sampaikan Tuhan, Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah hati kami menerima firman-Mu dan biarlah firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi dengan urapan yang dari surga Bapa. Engkau berikan hikmat bagi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau Tuhan yang akan beracara dalam jam pemberitaan firman-Mu pada hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kembali bertemu lagi. Kita berjumpa di dalam ibadah raya keluarga pada hari ini. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ini minggu adalah minggu Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus, di mana murid-murid berkata-kata di dalam bahasa roh, murid-murid dibaptis di dalam bahasa roh. Puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama dan seterusnya. Hari ini kita masih dalam tema membangun iman yang teguh. Dan saya kaitkan dengan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, dengan tema membangun iman yang teguh di dalam kuasa Roh Kudus. Membangun iman yang teguh dalam kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ada orang Pertia, Media Elam dan seterusnya. Kita loncat ayat yang ke-11. Rasul-rasul berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang ada waktu itu mereka berkumpul, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata tentang bahasa, saya ulangi, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang, perhatikan ini baik-baik, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bahasa roh mereka bukan seperti kita, jadi ada dua bahasa, ada glosolalia, ada senolalia, Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satunya senolalia adalah berkata-kata di dalam bahasa lain, bahasa manusia, tetapi orang yang mengatakannya tidak mengerti bahasa itu. Dan orang yang mendengar itu tahu artinya, yaitu pada waktu itu mereka murid-murid sedang bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka semua tercengang-cengang, ayat yang ke-12, dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti semuanya
Apakah artinya ini? Lanjut ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, dan Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri ke atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sampai di situ Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita mendengar ini adalah khotbah Petrus yang pertama pada hari Pentakosta. Perayaan Pentakosta pada dasarnya mempunyai 3 arti, yaitu yang pertama, agar umat Allah menghadap kehadirat Allah sebanyak 3 kali dalam setahun. Itu dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat 23 dan 24. Yang kedua, agar umat Allah mengetahui bahwa Allah adalah pemberi hasil ladang mereka. Ya. Pentakosta merupakan pesta yang biasa disebut dengan pesta 7 minggu. Itu Ulangan pasal 16 ayat 9 sampai 10. Bangsa Israel menghubungkan pesta kegembiraan ini atas panen dengan ucapan syukur kepada Allah atas anugerah yang melimpah. Itu arti yang kedua. Dan arti yang ketiga adalah agar umat Allah mengingat 50 hari setelah keluar dari Mesir, dan di Gunung Sinai Allah memberikan hukumnya 2 loh batu. Itu dasar 3 arti Pentakosta. Ya, arti hari yang ke-50 secara singkat. Pentakosta itu hari yang ke-50, tapi punya 3 arti tadi itu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Pentakosta, dan pada waktu itu hari Pentakosta tepat hari yang ke-50. Jadi setelah Yesus naik ke surga, murid-murid selama 10 hari menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus.
Diminta mereka di Yerusalem, tidak keluar dari Yerusalem. Mereka berada di satu tempat, mereka sehati, mereka berdoa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka bertekun. Ya Bapak Ibu saudara, mereka bertekun untuk menantikan kuasa Roh Kudus. Sampai pada harinya, hari yang ke-50, terjadilah sesuai yang kita sudah baca. Tiba-tiba ada tiupan seperti bunyi angin keras melanda satu rumah itu, sehingga seluruh kota itu kaget melihat apa yang terjadi, ada apa di rumah itu. Lalu mereka berkumpul di dalam rumah itu, dan murid-murid berkata-kata di dalam bahasa roh. Tampak juga lidah-lidah api di atas kepala murid-murid, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebuah penglihatan yang luar biasa, sebuah pemandangan yang luar biasa. Dan hari itu jadi hari Pentakosta, dan kita lihat bahwa Petrus diubahkan. Ya, Petrus akhirnya Petrus yang dia menyangkal Yesus, dia orang yang kadang berani tapi kadang sering berbuat salah. Ya, Petrus berdiri dan dia menyampaikan. Khotbah Petrus ini luar biasa. Ya, tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah Petrus dibaptis Roh Kudus, saya pakai kata dipenuhi Roh Kudus, maka Petrus berubah. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, bagaimana membangun iman yang teguh dengan kuasa Roh Kudus? Yang pertama, Bapak Ibu saya, kita harus menghidupi kelahiran baru kita dengan di dalam Kristus, dengan hidup dipimpin Roh Kudus. Masihkah kita ingat tentang kelahiran baru kita, Bapak Ibu saya? Masihkah Bapak Ibu ingat bagaimana Bapak Ibu lahir baru? Bagaimana Bapak Ibu ditangkap oleh Tuhan Yesus? Bagaimana Bapak Ibu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana Bapak Ibu Saudara kita semua akhirnya menjadi sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus, menjadi orang Kristen. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus ingat itu. Ini tidak boleh hanya menjadi tradisi. Ini tidak boleh hanya menjadi masa lalu, tetapi ini harus kita hidupi di dalam hari-hari kita, di dalam pengiringan kita akan Tuhan, di dalam membangun iman yang teguh ini. Kita harus hidup di dalam lahir baru, kelahiran baru, hidup baru dalam Yesus itu dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, dengan dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pertama yang ke-8, ayat yang luar biasa yang kita sudah kenal ayat ini. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, murid-murid mengalami pimpinan Roh Kudus dan mereka diubahkan dengan luar biasa. Bapak Saudara, bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus? Dipimpin oleh Roh Kudus bukan untuk tujuan kita. Dipimpin oleh Roh Kudus. Kita lahir baru, hidup baru dalam Yesus. Lalu kita menerima pimpinan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Lalu kita dipimpin Roh Kudus bukan untuk tujuan kita. Bukan supaya kita jadi sukses. Bukan supaya kita dipimpin menerima tuntunan yang akhirnya membawa keuntungan secara sepihak saja untuk kita saja, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi ini yaitu dipimpin Roh Kudus bertujuan diubahkan menjadi seperti Kristus. Diubahkan menjadi seperti Kristus. Ayat yang ke-33 dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Bapak bisa dikasih Tuhan, Petrus menjadi saksi. Petrus menjadi
pelaku bagaimana kuasa Roh Kudus itu mengubahkan hidupnya. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Petrus. Petrus pernah mengaku Yesus adalah Mesias. Tapi Petrus juga pernah dipakai iblis untuk menyatakan bahwa Yesus tidak akan disalibkan, tidak akan diserahkan sampai Yesus marah. Hai iblis, enyahlah kamu. Petrus, Bapak Ibu, Petrus yang dengan sombongnya dia katakan, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Toh akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Petrus yang tadinya di akhir hidupnya sebelum terima Roh Kudus, Petrus akan meninggalkan Tuhan dengan dia pergi lagi ke laut menjadi nelayan, dan teman-temannya ikut, beberapa temannya ikut untuk pergi menangkap ikan lagi, meninggalkan Tuhan. Tapi Petrus berubah. Petrus dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Artinya begini, kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Bapak saya dikasih Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Ini bukan cuma tidak bisa hanya melalui penumpangan tangan lalu selesai, hanya proses sekali lalu selesai, bukan. Iya, memang kita lihat Petrus diubahkan, tapi bagaimana perjalanannya Petrus semasa selama dia mengiringi Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus sangat berbeda. Petrus menjadi pribadi yang serupa dengan Yesus. Bagaimana dengan Bapak Saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita masih menghidupi kelahiran baru kita dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Bapak Saudara kasih Tuhan, ini adalah salah satu perjuangan iman kita. Salah satu kita mempertahankan iman kita tetap teguh, Bapak Ibu Saudara, dengan kita dipimpin oleh Roh Kudus, dengan kita rela untuk berubah, diubahkan, kehidupan kita diubahkan, semakin diubahkan, semakin serupa dengan Yesus. Bukan lamanya kita jadi orang Kristen, bukan banyaknya persembahan kita menjadi orang Kristen, bukan dari banyaknya pelayanan kita, pelayanan dipercayakan kepada kita yang membuat kita menjadi serupa dengan Yesus, bukan. Tetapi bagaimana kehidupan keseharian kita, bagaimana hidup kita dalam keseharian, orang melihat kita dan orang itu melihat Yesus di dalam kita. Itulah tujuan dipimpin oleh Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang pertama kita belajar tadi, bagaimana membangun iman yang teguh di dalam kuasa Roh Kudus, yaitu menghidupi kelahiran baru dengan penuh dengan Roh Kudus. Menghidupi kelahiran baru dalam hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Jangan biarkan Roh Kudus diam di dalam hati kita. Diam karena kita tidak mau berubah. Diam karena kita masih mempertahankan karakter lama. Diam karena kita masih mempertahankan egois kita. Roh Kudus diam karena kita masih berupaya untuk menyenangkan daging kita. Roh Kudus diam. Roh Kudus tidak lagi berkata-kata, bersuara, berbicara kepada kita. Karena apa? Karena kita yang tidak tinggal, tidak mau dipimpin, tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipimpin. Mari kita berubah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berubah menjadi seperti Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, bagaimana membangun iman yang teguh dalam kuasa Roh Kudus,
Yang kedua adalah menjadi saksi. Tadi kita sudah baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu menerima kuasa dan kamu menjadi saksi. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-16. Roh itu, Roh Kudus, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus menjadi saksi di hadapan Bapa bahwa kita adalah anak Allah. Nah, di sisi yang lain, itu satu sisi yang satu bahwa Roh Kudus itu dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi saksi. Roh Kudus juga menjadi saksi bahwa kita ini anak-anak Allah. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus juga meminta kita juga menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Roh Kudus minta kita menjadi, saya sebut ini cukup tidak enak, tetapi kita harus tahu itu, menjadi martir bagi Kristus. Saksi itu marturia, dari kata marturia yang disemakan menjadi martir, orang yang berani mati untuk Yesus. Kapan kita melatihnya? Kita melatih dengan kita berani mati untuk dosa. Bapak Saudara, daging ini lemah, Yesus mengatakan. Roh benar tapi daging itu lemah. Kecenderungan untuk berbuat dosa. Sejak anak-anak kita tidak perlu diajari, kita gampang untuk berbohong, ya, melakukan tindakan yang kita tahu, kita katakan itu dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, menjadi saksi, menjadi martir Kristus. Kita mulai belajar dengan cara berani berkata tidak untuk dosa. Amin. Berani berkata tidak untuk dosa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berkata tidak untuk dosa itu tidak selamanya membawa keuntungan, tetapi pasti akan membawa kemungkinan bisa membawa kerugian buat kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti membela. Amin. Tuhan pasti membelanya. Tuhan pasti membela kita. Sadrak, Mesak, Abednego menjadi saksi dan bagaimana Tuhan membela. Daniel menjadi saksi dan bagaimana Tuhan membela dan sebagainya. Ya. Ada banyak yang lain juga yang harus mati. Stefanus mati dan harus mati dirajam karena menjadi saksi Kristus. Stefanus melihat kemuliaan Allah di tengah-tengah ketika dia akan mati. Bagaimana kesukacita dan kebahagiaan yang dia rasakan dalam hati Stefanus, dia melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara, membangun iman. Yang pertama, hidup baru di dalam Kristus adalah hidup baru, menghidupi hidup baru di dalam Kristus dengan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua, menjadi saksi Yesus. Amin. Menjadi martir. Jadi martir dimulai dengan berkata tidak untuk dosa. Jadi martir dimulai dengan kita berani mengambil resiko, mempertahankan iman kita di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah lingkungan kita. Kita berani menunjukkan bahwa saya adalah murid Yesus dan kita menjadi saksi. Bersaksi adalah sebuah panggilan yang mulia, ya Bapak Ibu Saudara. Bersaksi, menjadi saksi. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang melihat Yesus itu hidup di dalam kita. Bagaimana orang melihat Kristus itu hidup di dalam kita. Bagaimana kita mempertahankan iman kita teguh di dalam Tuhan. Dengan kita berkata tidak untuk dosa. Dengan kita hidup di dalam kebenaran firman. Saya tidak akan lamakan khotbah saya,
Tapi mari Bapak Saudara, saya ajak kita semua di dalam kehidupan kita. Mari kita akan minta kuasa Roh Kudus yang sudah diutus Bapa, yang sudah tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran. Roh Kudus akan Roh Kudus akan senantiasa memberikan kepada kita kebenarannya, bagaimana kita harus hidup, harus bersaksi, harus menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang. Roh Kudus akan memimpin kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua merenungkan firman Tuhan. Mari tutup mata kita, tundukkan kepala kita. Masing-masing kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Masihkah Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan kita? Masihkah Roh Kudus menyampaikan tuntunannya di dalam kehidupan kita? Jangan biarkan Roh Kudus diam karena hati kita yang keras. Jangan biarkan Roh Kudus diam dengan kita lebih mengikuti keinginan daging kita. Jangan biarkan Roh Kudus diam dengan kita tidak lagi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kepada kita hari ini. Izinkan Roh Kudus yang menuntun kita. Izinkan Roh Kudus yang berbicara. Haleluya. Dan yang kedua, maukah kita menjadi saksi Yesus? Maukah kita menjadi martirnya Tuhan? Bapak Saudara kasih Tuhan, Roh Kudus dicurah supaya kita menjadi saksi. Iman kita bertumbuh dengan satu tujuan, bagaimana kita menjadi saksi. Ketika iman kita bertumbuh, maka otomatis itu karena kehidupan kita yang menjadi saksi. Roh Kudus lebih dahulu menjadi saksi kepada Bapa bahwa kita adalah anak Allah. Tapi yang berikutnya adalah Roh Kudus minta kita pun menjadi saksi bagi banyak orang bahwa kita adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Dia adalah Raja, Dia menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia dari dosa. Oh haleluya, 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 haleluya. Shikaralabaya shandarabaya. Haleluya, haleluya. Shikiralamaya shandaralabaka shikirabaka. Kuralabaka shikiratabkaya shandirilamataka sakaralabaka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pesan firman yang singkat hari ini, kita mau membangun iman yang teguh di dalam kuasa Roh Kudus. Kita naikkan pujian, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi apa yang dapat ku berikan. Dan kita mau cinta Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan.
memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Pujian lama ini mengingatkan kita kembali cintanya Tuhan yang luar biasa atas kita. Kita perlu membalasnya dengan membangun iman yang teguh dan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita diminta Roh Kudus memimpin kehidupan kita, membuat kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Dan kita menjadi saksi Kristus. Kita menjadi saksinya Tuhan, menjadi martirnya Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Dimulai dengan kita berani berkata tidak untuk dosa, berani mempertahankan iman kita, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita gak bisa berkompromi dengan dosa. Kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Minta Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Haleluya. Biar di puncak hari Pentakosta ini kita pun mengalami kuasa Roh-Nya dicurahkan tengah-tengah kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu, seturut kehendak-Mu. Haleluya. Biar Roh Kudus menjamah kita. Roh Kudus membasahi tanah hati yang kering. Roh Kudus membangkitkan gairah lagi.
gairah untuk dekat, gairah untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, gairah lagi untuk kita rindu untuk semakin dekat dengan Tuhan, rindu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya, gairah untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dari hari-hari yang lalu, dari waktu-waktu yang lalu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menjamah setiap kami. Engkau menjamah sidang jemaat Tuhan. Jamahan dan kuasa-Mu itu nyata. Bergerak Tuhan. Terjadi hari ini. Di dalam nama Yesus. Menjamah setiap kami. Menjamah setiap kami. Menghidupkan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Memimpin kehidupan kami. Menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan. Jangan kuasa Roh-Mu. Pimpin kami dengan hikmat Roh Kudus. Menguasai kami. Kami rindu Tuhan. Hari-hari kami. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi Yesus, menjadi saksi di mana orang melihat Kristus hidup di dalam kami. Kami menjadi berkat bagi banyak orang. Orang boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh-Mu terus memimpin kami semua, menguasai sidang jemaat-Mu. Mulai hari ini terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya akan memberikan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, setelah ibadah ini seperti minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kami minta bisa hadir di gereja untuk memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekali lagi sangat penting dan sangat berarti bagi pekerjaan Tuhan di gereja kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu bisa hadir di gereja pada jam 10 sampai jam 12 siang. Baik Bapak Ibu Saudara, dan minggu depan, dalam minggu ini kita adakan doa sepakat kembali pada hari Kamis. Doa sepakat pada hari Kamis jam 7 malam melalui online. Entah itu melalui nanti Bapak Ibu akan mendengarkan pengumuman lebih lanjut ya. Jadi doa sepakat akan kita lakukan di hari Kamis. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, minggu yang depan, minggu yang pertama, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, kita masih belum tahu apakah kita masih ibadah online atau kita sudah bisa ibadah. Nantikan pengumumannya di dalam grup WhatsApp kita. Saya akan umumkan, dan kalau seandainya minggu depan kita masih belum bisa ibadah di gereja, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengambil roti dan anggur perjamuan hari Sabtu tanggal 6 Juni, hari Sabtu jam 6 hari Sabtu tanggal 6 Juni, hari Sabtu tanggal 6 Juni mulai jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Ya, bisa mengambil roti dan anggur perjamuan. Kalau seandainya hari Minggu depan belum bisa ibadah, nantikan pengumumannya, pemberitahuannya melalui grup WhatsApp kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan akhiri ibadah raya keluarga kita hari ini. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat minggu ini. Kami masih boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami masih boleh beribadah sekalipun dalam situasi yang memang tidak seperti biasanya. Tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati dan Engkau berkenan
kepada ibadah kami. Biar ibadah kami senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sebentar akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau memberkati setiap rupiah yang diberikan, memberkati setiap persembahan yang diberikan Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di gereja-Mu GBI Pati ini Tuhan. Berkati sidang jemaat Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam jerih lelah, dalam pengorbanan yang diberikan, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memimpin Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta seluruh menteri-menteri, kepala-kepala Tuhan, kepala pimpinan Tuhan, baik di pusat sampai ke daerah, pemimpin daerah di seluruh Indonesia ini Bapak. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengatur bangsa kami di dalam masa yang berat ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak tinggal diam, Engkau terus bekerja dan sedang bekerja di dalam para pemimpin kami. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada para pemimpin kami Tuhan. Juga kepada aparat kepolisian dan TNI Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan hikmat-Mu di dalam menjaga keamanan di bangsa ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa Tuhan supaya bangsa ini boleh bangkit dari masa pandemi ini. Bangsa Indonesia boleh berkemenangan, bangsa Indonesia boleh mengalami kemerdekaan di dalam serangan pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau yang bekerja, Engkau yang memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Sekali lagi kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap keluarga. Tuhan, kesehatan Engkau memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dan pimpinan-Mu akan nyata dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak saudara dikasihi Tuhan, tadakan tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Terimalah apa yang Bapak janjikan, yaitu damai sejahtera. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan terimalah kasih karunia dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kekuatan dalam segala situasi. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus menyatakan kuasanya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Percayalah dan terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terimalah berkat keuangan, terimalah berkat harta benda, terimalah berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara, dan berkat kesehatan tubuh jasmani. Dan terimalah berkat-berkat rohani membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Terimalah segala berkat-Nya mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan terima berkat, mari kita bersama-sama berkata amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.